Barcelona adalah sebuah klub sepak bola yang banyak melahirkan legenda-legenda hebat. Di masa terbaik mereka, di 2009, strategi dan prinsip sepak bola mereka bahkan menjadi patokan untuk sepak bola Eropa dan dunia. Di antara para legenda Barcelona, ada seorang yang memiliki rasa percaya diri yang sangat tinggi. Dia adalah Samuel Eto'o. Dengan kecepatan, ditambah skill dan juga instingnya yang tajam, dia membuktikan kepada dunia dengan keahliannya itu. Samuel Eto'o adalah seorang yang seperti itu. Dia memiliki rasa percaya diri yang sangat tinggi. Dengan banyaknya prestasi dan pengalaman yang telah dia peroleh sebagai seorang pesepak bola, dia bahkan dipercaya menjadi Presiden Federasi Sepak Bola Kamerun. Lalu, bagaimanakah kisah perjalanan Samuel Eto'o hingga akhirnya mendapat tanggung jawab yang besar di Federasi Sepak Bola Kamerun? Mari kita simak kisahnya. Samuel Eto'o mempunyai nama lengkap Samuel Eto'o Firth. Dia lahir pada 10 Maret 1981 di kota Douala, Kamerun. Kehidupannya bisa dikatakan termasuk sederhana. Ayahnya, David Eto'o, adalah seorang akuntan, dan sang ibu, Christine Eto'o, adalah seorang penjual ikan di pasar. Mulai dari sejak kecil, Eto'o memang sudah tertarik pada sepak bola. Dia sudah tahu tujuan hidup yang akan dia jalani. Hal itulah yang mendorongnya untuk selalu bekerja keras, mengasah fisik dan skillnya untuk bisa mewujudkan cita-citanya itu, yaitu menjadi seorang pemain sepak bola terbaik di Afrika. Untuk mewujudkan cita-citanya itu, di umur 11 tahun, dia bergabung dengan Katji Sport Academy, sebuah klub lokal yang dekat dengan tempat tinggalnya. Setelah kurang lebih 4 tahun menimba ilmu di akademi, Samuel Eto'o mencoba peruntungan dalam sepak bola ke negeri Menara Eiffel, Perancis. Namun bukan hal mudah untuk mencari klub yang bisa menerimanya di sana. Ditambah lagi, kurangnya berkas identitas yang membuat Eto'o bahkan sempat dikira sebagai seorang imigran ilegal. Di tahun 1997, hal yang baik mendatangi Eto'o. Bakatnya tercium oleh pelatih Real Madrid, Fabio Capello. Di usianya yang masih 16 tahun, Samuel Eto'o akhirnya menjalin kontrak dengan tim junior Real Madrid. Namun, kembali dia terpaksa berpindah klub lagi. Ternyata, tim Real Madrid muda harus turun ke divisi ketiga. Dan dalam aturan liga, melarang pemain non-Uni Eropa untuk bertanding di sana. Untuk menjaga kemampuannya tetap tajam, Eto'o kemudian dipinjamkan ke klub divisi 2, CD Leganes, di musim 1997-98. Dan di musim itu, Eto'o berhasil mencetak 4 gol dari 30 pertandingan bersama dengan Leganes. Setelah berhasil menunjukkan kualitasnya, Eto'o kembali pulang ke Real Madrid. Tapi kembali lagi, di Real Madrid dia tetap kesulitan untuk menjadi bagian inti klub. Persaingan yang ketat membuat dia hanya bisa bermain 3 kali, itu pun sebagai pemain pengganti. Hanya dalam setengah musim, dia pun kembali lagi dipinjamkan ke klub Espanyol. Dan setengah musim setelahnya, Samuel Eto'o akhirnya dilepas oleh Real Madrid ke RCD Mallorca. El Real melepas Eto'o dengan nilai 2,7 juta euro pada 11 Januari tahun 2000. Menurut kamu, bagaimana cara untuk bisa dipercaya dan diakui kemampuannya? Itu semua dapat kamu peroleh jika kamu bisa membuktikan kualitasmu sendiri dan butuh rasa percaya diri yang sangat tinggi dan kerja keras untuk melakukannya. Untuk mengatakan bahwa kamu memanglah yang terbaik dari yang lain. Dan Samuel Eto'o berhasil melakukannya bersama dengan RCD Mallorca. Dia tumbuh menjadi ujung tombak paling dipercaya. Dia memiliki kecepatan, teknik dan juga insting yang tajam sebagai seorang pemain penyerang. Dia bahkan dipuji oleh Presiden Mallorca, yaitu Matteo Alemany, yang mengatakan bahwa
Permainannya begitu indah, tidak ada pemain yang lebih baik dari Eto'o di Liga Spanyol di saat itu. Selama 4 musimnya bersama Mallorca, Eto'o berhasil mencetak 69 gol dan membawa Mallorca meraih trofi Copa del Rey di musim 2002. Bahkan, dia bersama Mallorca berhasil membantai Real Madrid dengan skor 4-0. Dan Eto'o mencetak 2 gol di laga itu. Dia seperti mengatakan, "Akulah yang terbaik dan Real Madrid telah salah melepaskanku." Setelah perjuangan dan kerja keras serta kegemilangannya bersama Mallorca, Eto'o berhasil meraih cita-citanya dengan meraih penghargaan pemain terbaik Afrika 2003 untuk pertama kalinya. Sesuatu yang bisa mendorong seseorang untuk menjadi yang terbaik, itu adalah rasa percaya diri yang tinggi. Sebuah rasa untuk melihat kelebihan dalam diri sendiri dan meyakininya, dan menunjukkannya pada dunia dengan kemampuannya itu. Samuel Eto'o adalah seorang yang seperti itu. Dengan rasa percaya diri yang sangat tinggi, dia membuktikan bahwa dia memanglah yang terbaik dari yang lainnya. Dengan prestasinya selama bersama Mallorca, membuat klub-klub Eropa menaruh perhatian kepadanya dan tertarik untuk membawa Eto'o untuk bergabung bersama mereka. Setelah negosiasi yang panjang di antara semua klub yang mendekatinya, pilihan pun jatuh kepada Barcelona. 24 Agustus tahun 2004, Samuel Eto'o akhirnya resmi bergabung bersama dengan Barcelona. Bersama dengan Barcelona, Samuel Eto'o benar-benar menunjukkan seluruh kemampuannya. Dia menjadi 3 penyerang paling ditakuti di La Liga, bersama dengan Ronaldinho dan juga Lionel Messi. Mereka menjadi trisula tajam yang mampu mengoyak gawang lawan di setiap pertandingan. Selama 5 musimnya membela Barcelona, Eto'o sudah mencetak 129 gol dan 35 assist. Ditambah, dia juga memberikan 3 trofi La Liga, 1 trofi Copa del Rey, 2 trofi Piala Super Spanyol, dan 2 trofi Liga Champions untuk Barcelona. Menjadi pemain terbaik, itulah yang menjadi mimpinya, dan itu juga yang telah dia buktikan. Dia adalah pemain Afrika yang paling bersinar sepanjang masa. Dia telah menangkan rekor 4 kali pemain terbaik Afrika pada tahun 2003, 2004, 2005, dan 2010. Dia juga berada di urutan ketiga sebagai kandidat peraih penghargaan Ballon d'Or atau prestasi sebagai pemain terbaik dunia pada tahun 2005. Pada bursa transfer di musim panas 2009, Samuel Eto'o memutuskan untuk pindah dari Barcelona ke Inter Milan. Kepindahannya ini terjadi karena perselisihan antara dia dengan sang manajer Barcelona, yaitu Pep Guardiola. Eto'o merasa bahwa sang manajer tidak menghormatinya, apalagi setelah kejadian nomor punggung khasnya yaitu nomor 9 diganti dan diserahkan ke orang lain. Saat kami bermain di Houston dalam Liga Pramusim, Guardiola membicarakan soal pergantian nomor punggung. Dia berkata, "Titi, kamu pakai nomor 9. Eto'o, kamu pakai nomor 14. Semua orang terkejut akan hal tersebut. Bagi saya, ini adalah cermin bahwa dia tidak menghargai saya. Pada tanggal 27 Juli 2009, Eto'o lolos tes medis, dan kemudian dia menandatangani kontrak selama 5 tahun bersama Inter Milan. Hanya dalam 2 musim pertama, Eto'o sudah berhasil mencetak 53 gol bersama tim yang berjuluk Nerazzurri itu. Samuel Eto'o juga memiliki sumbangsi yang luar biasa besar bagi sejarah Inter Milan. Tepatnya di musim 2009-2010, pemain yang pernah memperkuat timnas Kamerun itu mampu menghantarkan Inter Milan meraih treble winner. Mereka berhasil menjuarai 3 turnamen sekaligus dalam 1 musim. Hal ini membuktikan, setelah dia yang diremehkan dan dibuang oleh Pep Guardiola di Barcelona, dengan jiwanya yang kokoh dan rasa percaya diri yang sangat tinggi, dia tetap membuktikan bahwa dia memanglah pemain yang hebat. Di sini kita bisa belajar bahwa walaupun diremehkan, dijatuhkan, ataupun dibuang oleh orang yang tidak menyukaimu, itu bukanlah masalah. Kamu sendirilah yang tahu kualitasmu. Setelah usaha yang telah kamu lakukan
ditambah dengan rasa percaya diri yang kuat, kamu bisa membuktikan bahwa kamu memanglah yang terbaik. Seperti halnya Samuel Eto'o yang telah berhasil menunjukkannya kepada seluruh dunia. Dari Afrika ke Spanyol, lalu ke Italia. Dari Real Madrid, Barcelona, dan Inter Milan. Di semua tempat dia sudah menunjukkan bahwa dia adalah yang terbaik. Dia bukanlah seorang striker kelas bawah. Dia adalah seorang Samuel Eto'o. Setelah pensiunnya sebagai pemain profesional, Eto'o yang telah meraih prestasi dengan mencetak 362 gol dan 117 assist selama dia berkarir di berbagai klub di dunia. Dengan berbagai pengalaman yang dia miliki, dia pun tertarik untuk meningkatkan kualitas sepak bola Afrika. Dia mencalonkan dirinya sebagai Presiden Federasi Sepak Bola Kamerun. Setelah seleksi pemilihan para calon, dengan proses penghitungan suara yang sampai disiarkan langsung di televisi nasional negara Afrika Tengah itu, pada 11 Desember 2021, Samuel Eto'o kini mendapatkan tugas sebagai Presiden Federasi Sepak Bola Kamerun. Dan kita akan menunggu kemajuan seperti apa yang akan dibawa oleh Eto'o untuk sepak bola Kamerun. Dan untuk kamu yang sudah mendengarkan sampai akhir, teruslah yakin dengan usaha yang kamu lakukan sekarang. Tetap semangat, sehat selalu, dan terima kasih.